Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu bil qabul wa ijabatul mas'ul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu wa li arwahi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wassalihin wal ulama'i al-'amilin wa jami'il malaikati al-mukarramin min ahli samawati wal ardi. Khususan ila hadrati sultan al-arif Syekh Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati awliya'i tis'a wa ila hadrati sa'iril awliya'i al-'arab wal-'ajam wa ila hadrati sa'iril awliya'i al-insa wa ila hadrati jami'il mu'assis jami'il nahdlatil ulama wa ila hadrati mu'assis masjid Sawagading wa ila hadrati sahibil wilayah ila hadrati jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu min masyariqil ardi ila magharibiha bahriya bahyana khususan ila Umar Ahmad bin Ahmad wa ila hadrati Syekh Abu Bakar al-Habib wa ila hadrati Nawawi al-Bantani ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian rutin setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir, sehat batin, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini pertemuan ini masih mengkaji tentang iman, keimanan seseorang atau keimanan kita semuanya. Ini bab yang terakhir dengan bab iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani fa nisfu fi sabri ay mi'ai anil ma'arib wa nisfuhu fi syirki ayil amali bi ta'ati rawahul Baihaqi an Anas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lan paring pangandikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al imanu utawi iman nisfani kuwi iku ana rong bagian. Jadi iman, Nabi Muhammad SAW bersabda terkait dengan iman bahwa iman itu terbagi menjadi dua. Nisfani fanisfu fis sabri. Fanisfu mongko utawi sing separo, utawi separo ni iman iku fis sabri ing dalem sifat sabar. Wa nisfu lan utawi separo bagian iman fis syukri iku ing dalem syukur ayil amali bi taati tegese ngelakoni utawi berbuat bi taati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan keimanan seseorang atau keimanan seluruh manusia. Ada separuh iman itu masuk dalam sifat sabar, separuh iman masuk dalam sifat syukur. Maka sifat sabar ini yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu ujian kepada siapapun, kepada umat, kepada manusia. Dan ketika seorang manusia mampu menerima atau menjalankan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesabaran kita, maka di samping orang-orang itu akan terhapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sabar. Karena sabar ini memang mudah diucapkan, tapi angel dilakoni. Terus nggih. Janjane karepe nggih kepengin sabar. Ning kadang-kadang maka sabar di sini terkait dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, ya diantaranya adalah ujian berupa musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang merupakan bagian daripada cobaan Allah. Yang artinya bahwa orang ini memang Allah Subhanahu wa taala masih mencintai hambanya, masih mencintai kita ketika kita masih diberi ujian, masih diberi cobaan. Nah, cobaan itu macam-macam. Bisa berupa sakit yang mungkin cepat sembuh, bisa berupa sakit yang mungkin agak lama sembuhnya, bisa juga berupa tentang keuangan. Jadi macam-macam, termasuk musibah ketika kita ditinggalkan oleh salah satu di antara keluarga kita, ini juga merupakan musibah. Maka siapapun yang mampu untuk bersabar dalam hal musibah ini, selain orang-orang ini diampuni dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mampu bersabar dalam menerima ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, maka orang ini akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang baik.
Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang ini akan mendapatkan 300 derajat. Dari derajat satu dan derajat yang lainnya seperti halnya diibaratkan antara bumi dan langit. Kalau kita mampu untuk bisa bersabar dalam hal menerima ujian, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala urusannya di dalam Al-Quran. Termasuk orang-orang yang sabar ini adalah kata Allah, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka sabar ini adalah sebagian atau bagian daripada keimanan seseorang. Maka ada makalah as-sabru minal iman. Sabar itu sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman. Izin itu juga bagian daripada iman. Maka dalam Al-Quran terkait dengan kata sabar ini banyak sekali ditulis. Sebab manusia tidak lepas dari ujian. Dalam hal kita mensikapi segala urusan, maka kita berusaha bismillah bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar. Karena sabar merupakan bagian daripada keimanan seorang. Sebab orang itu kalau sudah tidak memiliki kesabaran, maka orang ini dianggap memiliki sifat yang sifatnya sama seperti sifat syaitan. Artinya orang ini sudah dulu dalam menyikapi nopo kemauan wis pokoke modele gak kuat urusan sabar. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya gitu. Nah, itu sebetulnya ya rodok keliru. Artinya memang kita itu dilatih, dicoba untuk bisa melakukan atau memiliki sifat-sifat yang sabar. Karena memang tadi derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Sampai Nabi pun juga mengatakan mendapatkan derajat 300 derajat. Ini luar biasa. Nah, memang rada angel. Sabar itu wis paling angel. Sabar, ikhlas itu paling angel. Janjane wis kok persiapan nih. Termasuk menghadapi ujian berupa napa menika musibah yang sifatnya ditinggal oleh salah satu di antara keluarga kita. Makanya ketika kita mencintai urusan dunia itu jangan sampai terlalu berlebihan. Makanya berlebihan yang kita dapatkan artinya kurang ikhlas, tidak menerima dan sebagainya. Maka kita biasa-biasa saja. Jadi mencintai dunia boleh, tetapi tidak boleh berlebihan karena khawatir sifat sabar itu akan hilang. Karena merasa ditinggalkan oleh orang yang sangat-sangat dicintai. Nah, musibah ini termasuk ditinggalkan salah satu di antara keluarga kita, maka kita pun juga bisa. Karena ini merupakan sudah menjadi garis Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bisa menerima. Terkadang memang kadang iso ngandani wong, kadang-kadang awake ya ora iso. Nek memang pas memiliki kejadian itu memang terhadap dirinya, memang kadang-kadang tidak bisa. Artinya bahwa kita ya saling tawassul, saling berwasiat, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada suatu apapun ya sing kaitannya dengan sabar ya kita saling mengingatkan. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.
Nah, sabar ini adalah sifatnya segala urusan, segala macam urusan ya. Tidak hanya urusan yang sifatnya duniawi, tapi urusan ukhrawiyah pun juga kita harus bersabar. Kita juga harus bersabar. Ini termasuk apa? Kita sabar dalam waktu ukhrawiyah. Ya di antaranya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu untuk menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ya dengan ikhlas dan kesabaran. Nah, ini pentingnya kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Monggo nggih, sama-sama kita belajar sabar. Jadi ini sudah menjadi tugas kita masing-masing. Sudah menjadi tugas kita masing-masing. Kalau memang kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal itu kita gunakan, kita manfaatkan. Sebab kalau kita tidak memiliki sifat sabar, maka yang muncul apa? Setan. Itu sudah jelas. Nah, ini pentingnya kita belajar untuk bersabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Bahkan mungkin di masyarakat kita, di keluarga kita sendiri, ya. Ini secara umum di masyarakat. Karena masyarakat itu kan kompleks, macam-macam. Ada sing gampangan, ada sing angel, ada sing nganyelke, ada sing nurut, ada sing nurut. Itu tugasnya Pak RW ini sing mudeng. Gitu. Urusan warga ini Pak RT, Pak RW ini mudeng. Nanti wong-wongane sing gampangan sapa-sapa. Maka Pak RW, Pak RT ini memiliki tingkat kesabaran yang sangat luar biasa. Sebabnya menghadapi masyarakat yang kompleks macam-macam. Maka ketika mampu untuk bersabar, mampu untuk meyakinkan kepada orang terkait dengan kesabaran dalam hal apapun, maka kita akan mendapatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat yang sangat baik. Makanya segala sesuatu yang kaitannya dengan sabar sudah jelas bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya orang sabar itu insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar itu tingkat tinggi Bapak Ibu. Sabar itu tingkat tinggi. Mulanya gak anyel, tapi nek iso insyaallah luar biasa. Bila enten tiyang niku sabar, niku sekali nesu amat ini ngene. Enggak pernah marah, enggak pernah pokoknya nek napa-napa sabar. Niku begitu. Hilang kesabaran, niku entek-entek nggih enten sing. Ning marilah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu bersabar dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang kita terima. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman atau separuh iman berikutnya adalah fisyukri, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita banyak kenikmatan. Mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat silaturahim, nikmat keluarga, nikmat rezeki. Itu sing ketok. Padahal itu sing kathah nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu per satu. Di antaranya itu aja. Nikmat sehat, nikmat sempat itu luar biasa. Termasuk nikmat-nikmat sing paling tinggi, nikmat sing paling luar biasa adalah nikmatul iman wal Islam. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kembali kepada ujian. Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala macam-macam. Bisa kita lakukan dengan kita melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah syukur bil lisan.
Yang pertama adalah syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita. Nah, dengan apa lisan kita? Dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perbanyak zikir lisan kita basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk berucap alhamdulillah, itu termasuk. Jadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zikru bil lisan. Ingat kepada Allah dengan selalu mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan oleh Allah, kan minimal tadi ucapkan alhamdulillah. Ini buat syukur yang sifatnya minimal. Paling boten lisan kita itu pernah berucap berterima kasih kepada Allah, memuji Allah. Syukur itu kan diantaranya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Maka minimal syukur yang pertama dilakukan adalah dengan cara asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kemudian syukur yang kedua adalah bil qalbi, dengan hati. Nah, bagaimana cara kita bersyukur dengan hati? Kita ingat zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha aziz, maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala maha azim. Itu termasuk kita selalu ingat zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang mulia, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang kaya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dengan Allah, kecil sekali dengan Allah, karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, zat yang memiliki alam semesta. Maka tingkatan kita yang kedua adalah tadi. Yang pertama adalah bil lisan, syukur bil lisan. Yang kedua syukur bil qalbi. Ini. Maka kalau bisa diusahakan antara bil lisan dan bil qalbi itu sinkron. Ting kadang-kadang tidak sinkron. Mau ucap to alhamdulillah sambil lalu. Maka yang ketiga, syukur yang ketiga adalah menapa? Bil lisan, bil qalbi, bil badan. Jadi dengan anggota tubuh kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita syukuri. Dengan apa syukur kita? Menghambakan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, berbuat baik terhadap Allah. Nah, ini yang disebut syukur. Syukur atas nikmat, atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Maka jangan sampai kita lalai dalam keadaan atau dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh lalai, karena hakikatnya syukur itu wajib. Wajib. Kita aja ketika diberi orang sesuatu, kita pun juga mengucapkan terima kasih. Apalagi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kehidupan. Termasuk nikmat kita itu, syukur nikmat kita adalah kita dihidupkan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah, dan dicukupi kehidupannya. Iso urip ning donya, iso napa-napa. Itu termasuk diberikan kecukupan oleh Allah. Maka perlu badan kita, jasad kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena syukur adalah nisful iman. Maka iman atau apa menika sabar dengan syukur itu tidak bisa dipisahkan. Sabar dengan syukur tidak bisa dipisahkan. Kalau ada sabar maka ada syukur. Sebaliknya kalau orang itu ada syukur pasti terdapat sifat sabar. Maka tidak bisa dipisahkan antara kalimat syukur dan kalimat sabar. Karena kaitannya dengan ujian. Semua kan ujian. Mampu bersabar, ujian diberi Allah Subhanahu wa taala berupa apapun kita syukuri, dan itu termasuk ujian, baik itu ujian yang sifatnya duniawiyah maupun ujian yang sifatnya ukhrawiyah. Dunia akhirat itu sama-sama ujian. Tinggal kita mampukah kita menerima ujian, maka kita tidak bisa lari dari ujian Allah. Tidak bisa, karena setiap manusia pasti itu orangnya ceritanya wong urip iku mulus mawon tanek cerita. Ini mesti ada gerunjali gitu. Nek wong ki urip nggih dibari gesang oleh Allah dalam kondisi lurus-lurus mawon ora ada masalah, itu malah orang-orang ini sepertinya tidak dicintai oleh Allah. Karena uripnya digawe penak terus. Tidak pernah merasakan nikmat rekoso, nikmat susah. Oh, nikmat itu ora kudu penak tok. Nikmat susah itu termasuk kenikmatan dari Allah. Berarti iso ngrasakno kondisi sakit itu juga kenikmatan dari Allah. Kalau kita sampai tidak pernah menikmati rasanya sakit, nah itu nanti maka akan muncul sifat-sifat sombong. Kados Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu gara-gara dia mengatakan saya Tuhan karena tidak pernah diberi sakit oleh Allah. Nah, itu naudzubillah, mengatakan bahwa adalah Tuhan. Ya, karena apa? Selama dia hidup tidak pernah merasakan susah, selama hidup tidak pernah merasakan sakit. Di rumah sana dheweke kuwi urip wis ayem, urip wis nyaman. Akhirnya muncul sifat-sifat sombong. Maka sifat sombong itu yang memiliki hanyalah Allah. Sifat takabur yang dimiliki sebetulnya hanyalah Allah. Awake dhewe sing disombongke napa? Wong kabeh ana sing duwe. Maka sifat sombong ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat sombong wajar karena Allah itu memiliki segala-galanya. Termasuk kula panjenengan sedaya iki miliknya Allah. Jadi tidak salah, tidak keliru kalau Allah punya sifat mutakabbir, punya sifat sombong. Nek awake dhewe sombong, apa sing disombongke? Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun entek, dijaluk kali sing duwe ajeng napa? Maka dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari sifat sabar, dari sifat syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaitannya dengan iman. Kalau orang tidak memiliki sifat sabar dan tidak memiliki sifat syukur, berarti orang ini tidak memiliki iman. Artinya orang ini memiliki iman tapi bukan imanan kamilan. Imannya berarti tidak sempurna. Dia hanya iman percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang hanya sifatnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, iman kepada malaikat, tidak pernah melakukan perintah-perintah Allah, maka iman tersebut hanyalah iman yang tidak disebut kamilan. Ilmu sebatas dia percaya. Maka iman itu ya juga harus dilakukan. Kewajiban-kewajiban, larangan-larangan itu berusaha harus kita lakukan, karena itulah yang disebut al-imanu kamil, iman yang sempurna. Maka orang Islam tidak lepas dari sifat itu. Iman terhadap Allah itu sudah jelas, tapi perlu dipertanyakan imannya yang seperti apa. Makanya kemarin kita bahas bahwa iman itu terkadang yazid, terkadang yangkus. Iman seseorang itu terkadang nambah, terkadang berkurang. Nah, kita mencoba bagaimana iman kita bisa
selalu yazid, selalu bertambah. Paling ora minimal yo tetap ajik. Nah, syukur-syukur bisa bertambah dalam hal ini adalah apa? Ya menjalankan ketaatan. Di sini tadi kan termasuk syukur di sini ayil iman apa namanya ayil amali wa taat. Jadi berbuat menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu disebut syukur. Maka dalam beberapa disebutkan bahwa yang namanya syukur ini memang salah satunya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan syukur atau terkait dengan keimanan seseorang, maka tidak lepas ya, dari yang namanya sabar dan syukur. Maka kalau di antara dua itu hilang satu, berarti belum disebut imanan kamilan. Misalnya mempunyai sifat sabar tok, tapi nggak punya sifat syukur terhadap Allah, berarti imannya tidak sempurna. Atau sebaliknya, orang ini nggak punya sabar sama sekali, ini syukurnya luar biasa, ini pun juga belum dianggap sebagai imanan kamilan. Karena apa? Tidak bisa dipisahkan antara sifat sabar dan sifat syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab keimanan seseorang. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman qaidul fatqi la yaftiku mu'minin. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim wa an Abi Hurairah wal Imam Ahmad an Zubair wa an Muawiyah ay al-imanu yamna'u minal fatqi alladhi wal qatlu ba'dal amanati adl. Wa qala lan paring dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman utawi iman iku qaidul fathi. Iku napa menika mencegah taline napa mencegah pembunuhan. La yaftikul mu'min tegesipun tidak boleh membunuh orang-orang mukmin lah. Membunuh di sini dalam artian tidak hanya membunuh secara jasad, tapi membunuh secara non fisik itu juga tidak boleh. Jadi artinya sesama muslim kita tidak boleh saling menjatuhkan. Bahasa lipun kata. Artinya apa? Kita saling mendukung, kita saling mensupport, kita saling mengingatkan. Nah, ini bahasanya melakukan qaidul fatqi la yaftiku mu'minun. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh banyak perawi dari Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam Hakim. Hadis ini dari Abi Hurairah. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa yang disebut orang yang beriman, sing jeneng wong sing iman itu berarti bodoh. Dalam artian iman di sini adalah percaya kepada Allah, karena di agamanya juga punya istilahnya iman. Tapi yang kita maksud di sini adalah iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang memang beriman terhadap Allah berarti semua adalah saudara kan. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. Jadi antara Islam satu dengan Islam yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bodoh, artinya saudara. Maka kita saling membantu ketika ada saudara kita yang memang butuh dibantu, maka kita wajib untuk membantu. Di saat saudara kita butuh dengan kita, maka kita wajib ketika kita mampu untuk membantu. Maka membantu di sini sifatnya bukan materi saja, pikiran juga bisa, akal juga bisa, tenaga juga bisa. Makanya masyarakat kita itu kan masih punya tradisi gotong royong lah. Nanti itu sing apik. Kerja bakti bareng. Ini termasuk menunjukkan bahwa al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bahkan orang-orang yang di luar kita pun juga kadang-kadang seperti itu, ikut membangun. Karena apa? Itu kaitannya dengan sifat sosial. Karena urip ning nggone masyarakat ya kudu serawung kan begitu. Walaupun beda
keyakinan, walaupun beda keimanannya. Tapi itu juga penting. Sifat sosial itu juga muncul karena Nabi juga mengajarkan, Nabi tidak pernah istilahnya membedakan antara non muslim atau orang-orang kafir dengan sama. Artinya dalam kita satu tempat, satu wilayah, maka kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, apalagi kita sebagai sesama mukmin, sebagai seorang yang Islam, maka kita saling membantu, saling menolong dalam urusan apapun. Ini penting. Kalimatnya ini mau. Al-imanu qaidul faqih la yaktikul mu'min. Nah, bahasa pun di sini itu paten binatang paten. Jadi berbuat hal-hal yang semacam itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu yamna'u minal faqih ladhi wal qatl di bahasa itu. Jadi kita itu sama mukmin secara muslim itu tidak boleh istilah saling bunuh-membunuh. Nah, saling bunuh berarti bisa jadi membunuh karakter, ini juga tidak boleh. Artinya kita perlu adanya solusi, misalkan kalau ada persoalan, ada permasalahan, karena sama-sama kita orang iman, ya kita cari solusi terbaik kan, gitu. Jangan sampai menyebabkan atau muncul sifat-sifat fitnah. Nah, karena fitnah itu dalam Al-Quran al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka pentingnya kalau seorang memiliki tadi keimanan yang kamilan, memiliki keimanan yang sempurna, insya Allah ya aman. Karena sifat itu sudah ada dalam diri kita, sabar ya, syukur ya, walaupun di antara kita memang masih ya istilahnya pun sabar itu anek batas ini, manusia ini kemauan. Ini sebetulnya dalam syariat nggak ada sabar itu ada batas, sama itu ujian. Tapi kalau ada Ramadan itu ya sudah, artinya bahwa ukuran orang itu macam-macam lah gitu. Mungkin kelas napa menika sifat napa menika sabarnya mungkin sampai segitu. Jadi kita ambil itu saja. Tapi dalam syariat tidak ada sing jenenge sabar iki batas. Enggak ada batasnya, sampai kapanpun yang namanya sabar tidak ada batasnya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, sabar ya semono pokoknya sabar. Begini, maka kelas sabar niku nggih termasuk kelas tingkat tinggi gitu. Kelas sabar kadang-kadang tidak disadari gitu. Kegawa-gawa niku wis tiba-tiba terus muncul sifat sabarnya hilang. Ini sudah sifat-sifat manusia, sifat-sifat kemanusiaan, jadi manusiawi memiliki sifat itu. Tapi kita berusaha bagaimana kita bisa menjadi orang yang mampu menjadi orang-orang yang sabar. Karena apa tadi? Kita diberi akal oleh Allah, diberi pikiran oleh Allah, diberi nafsu oleh Allah. Maka bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita? Ini kan munculnya, hilangnya sifat sabar kan karena nafsu. Maka nafsu itu kita tahan dulu. Biasanya isyarahnya orang Jawa itu sabar kalau nulis dodo, sabar kan itu. Ini artinya kan medem ayem. Maka ini sifat yang sangat penting. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Jadi kita semua Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nafsu terhadap manusia. Wabe dikai nafsu gitu, manusia gitu. Hewan tidak diberi nafsu, hanya diberi naluri. Tapi kalau manusia, semua manusia Allah memberikan nafsu. Ya. Tapi nafsu itu cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Arti nafsu ya, itu cenderung berbuat tidak baik. Lah bagaimana nafsu itu menjadi nafsu yang baik? Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu itu memang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa ngerem nafsu itu ya kita sendiri, orang lain gak bisa. Yang bisa mampu untuk mengendalikan nafsu adalah kita
sendiri. Karena ini kuncinya tentang awake dhewe. Kalau kita sudah bisa menahan hawa nafsu, makanya salah satu hikmah bersabar itu adalah perintah puasa. Hikmahnya puasa kan kon sabar. Coba kalau kita tidak sabar, mungkin kita nggak puasa. Kok suwe men, gitu. Mboten dahar, mboten ngunjuk mulai dari subuh sampai maghrib ini lah suwe. Kalau kita tidak memiliki sifat sabar, luwe madang wae gak ada sing ngerti ya. Kita ngobat dilapi lah ya ora konangan. Wis resik wis garing. Karena apa tidak memiliki sifat sabar? Bila sifat sabar, sifat ikhlas, sifat jujur niki selalu menyatu. Ya, salah satu di antara hikmahnya perintah puasa ki sabar kali jujur. Wong kena gak jujur ya terus ora poso. Teko di poso ora poso. Padahal janjane wis mangan rong piring kan. Karena tidak memiliki sifat sabar. Nah, maka ini bagian-bagian daripada kunci dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa memiliki orang-orang yang memiliki sifat sabar. Ya saiki mungkin dari saged ning berusaha. Ayo kita belajar bareng-bareng kan. Belajar sabar. Bila sabar itu penting. Dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian, ini termasuk nyuwun sewu menghadapi cobaan, ujian nunggu keluarga niku ya penting. Kadang-kadang duwe anak nyuwun sewu rada nakal, rada mbeling. Niku kadang-kadang kan muncul sifat marah. Maka ketika kita marah, doakan anak kita, insya Allah makbul. Ketika kita marah dengan anak, maka jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang jelek, karena itu merupakan doa. Maka doakan anak kita, lele, atau enggak lo sampai jadi wong alim. Jadi jangan sampai pernah kita marah dengan anak dengan ungkapan, dengan ucapan yang tidak baik. Luar dadi apa to lele. Wis rasa sekolah, rasa ngaji, sekolah dulan mancing. Jangan. Jadi kita berusaha untuk menanamkan anak, gitu. Ya mancing ra apa-apa ini ngaji-ngaji kan. Ya coba mancing wae. Jodolan wae, artinya kita mendidik anak juga dengan cara sifat yang sabar. Sebab anak itu juga termasuk fitnah nanti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak dan harta itu juga bisa menyebabkan, bisa menjadikan fitnah. Nah, fitnahnya anak nopo nggih niku tadi. Ketika kita mungkin, karena itu merupakan doa sebetulnya. Ketika kita berucap terhadap anak, apalagi nyun sewu nggih, ngendikanipun ibu itu tajam. Ngendikan ibu itu lebih tajam. Maka ketika kita nyengeni anak, nyengeni putu niku dengan ucapan, walaupun sebetulnya dongkol, yang usahakan ucapan jangan sampai muncul ucapan yang tidak baik. Yang saya umi, apalagi sampai misuh, itu naudzubillah. Ini kan terdengar dengan anak, terekam dengan anak ucapan-ucapan itu, maka anak akan merekam, apalagi anak yang masih kecil. Ini kan merekam. Nah, suatu saat mula kan gampang kok. Yang niku nek kumpul, saya umi, wong niku nek kumpul kalau wong sing ora patek bener, niku cepet. Apa-apa cepet, apa-apa nyantel. Tapi nek kumpul karo wong sing apik, rada angel. Karena prosesnya gitu. Sebab nek wong elek yen saya kumpul karo wong elek wis bebas kan. Enggak ada aturan, wis pokoke sak karepmu ning kono calon ora apa-apa. Tapi nek proses ndongone wong-wong sing bener, wong sing apik, kan kanggo aturan, arep ngomong ngene ya gak penak, arep ngomong ngene ora oleh. Dipakai aturan. Makanya di situ wong niku nek wis kumpul karo wong elek. Artinya bahwa kita juga bukan berarti tidak boleh kumpul dengan wong elek, tidak. Kita boleh kumpul dengan wong elek, tapi kita berusaha untuk memasukkan orang itu bisa menjadi orang yang baik kan gitu. Nah, dakwah dengan itu. Apa jenenge nyedaki, artinya jangan sampai pernah mengucilkan orang-orang sing tidak sama dengan kita, jangan. Ya. Nah, kita justru malah mendukung pendekatan dengan cara pendekatan kalau orang-orang seperti itu.
Karena sebagai tingkat kesabaran kita itu diuji di situ. Kalau orang itu kuat sabar, lah subhanallah, orang itu akan ditingkat derajatnya oleh Allah sampai 300 derajat. Jadi pun luar biasa. Nggih, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gini mawon terkait dengan menapa sifat iman nanti memiliki seseorang wajib memiliki sifat yang namanya iman, bukan sifat memiliki keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iman itu separuh iman kita adalah sabar, separuh iman kita adalah syukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang implementasinya kita lakukan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah untuk bab iman sudah selesai. Insya Allah untuk pekan yang akan datang kita membahas bab tentang fadilah wudu, keutamaan berwudu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Monggo majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.